BNPT meraih penghargaan Kementerian Lembaga Awards tahun 2024 kategori kolaborasi dan kemitraan. Selanjutnya, guna meningkatkan kerjasama multi pihak dalam penanggulangan terorisme, BNPT dan Forum Masyarakat Indonesia Emas menandatangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme. Perkuat daya tangkal generasi muda di Jawa Barat dari pengaruh paham radikal terorisme, BNPT melalui FKPT Jawa Barat menggelar kegiatan Festival Youth of Indonesia. Kabar Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda untuk menyajikan rangkaian informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi dan berikut BNPT Update selengkapnya. Hadiri silaturahmi kebangsaan di Solo Raya, Kepala BNPT nyatakan komitmen bahwa BNPT akan terus melakukan pembinaan pada mitra deradikalisasi melalui program deradikalisasi sehingga diharapkan mereka dapat terus melakukan hal positif di tengah masyarakat. BNPT kembali menggelar silaturahmi kebangsaan bersama para mitra deradikalisasi dengan tema menghargai perbedaan, mengukuhkan persatuan. Diadakan di Solo, Jawa Tengah pada 6 Oktober 2024, silaturahmi kebangsaan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyampaikan bahwa BNPT akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mitra deradikalisasi agar mereka dapat terus melakukan hal-hal positif di tengah masyarakat. Hari ini saya dapat hadir di acara silaturahmi Mitra Derat Solo Raya. Ini adalah program dari BNPT di mana tahapan deradikalisasi yaitu tentang pembinaan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai mitra deradikalisasi untuk supaya kembali ke masyarakat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sehingga mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah sehingga para mitra derat ini bisa melanjutkan dengan hal-hal yang positif contohnya seperti kegiatan kewirausahaan dan juga tadi saya lihat ada yang mengajar di baik itu di sekolah dasar maupun di PAUD. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini dihadiri oleh mitra deradikalisasi yang sebagian besar tergabung dalam Yayasan Gema Salam. Dalam kegiatan ini, Ketua Yayasan Gema Salam, Ustadz Muhammad Jamaluddin, mengatakan bahwa silaturahmi ini sesuai dengan program yang dijalankan, yaitu untuk menyatukan mitra deradikalisasi dengan masyarakat. Untuk acara ini luar biasa, apa yang disampaikan oleh beliau dari BNPT tadi, mengadakan pendampingan dan itu sesuai dengan program kami. Jadi program kami itu untuk menyatukan mitra derat dengan seluruh unsur pemerintahan. Jadi yang tadinya itu mereka dilayani secara langsung, sekarang ini kita ingin satukan dengan masyarakat. Untuk Solo Raya, alhamdulillah kita berkomunikasi dengan pendamping wilayah itu baik dari Kodim, dari Polres dan dari stakeholder semuanya kita sudah suwani, kita sudah jalan dan alhamdulillah sampai kepada urusan mengurus ke seluruh urusan kebutuhan-kebutuhan itu semuanya berjalan dengan luar biasa dan alhamdulillah tanpa kita cocokkan dulu tapi alhamdulillah apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh BNPT hari ini. Itu semuanya adalah taufik dari Allah SWT.
Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi para mitra deradikalisasi dalam membangun komunikasi dengan BNPT, serta dapat menjadi penangkal kembalinya paham radikal terorisme. Guna meningkatkan kerjasama multi pihak dalam penanggulangan terorisme, BNPT dan Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menandatangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme. Sebagai upaya meningkatkan kerjasama multipihak dalam penanggulangan terorisme, BNPT dan Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menandatangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme pada 7 Oktober 2024 di Jakarta. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono berharap agar sinergi antara BNPT dan Formas tersebut dapat saling mendukung berbagai pengetahuan untuk mengoptimalkan pencegahan intoleransi dan radikal terorisme. Momen ini bukan sekedar formalitas, Bapak Ibu sekalian, jadi bukan hanya seremoni atau formalitas, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk saling mendukung dalam hal sinergisitas pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme. Penandatanganan ini adalah titik awal dari berbagai inisiatif yang akan kita jalankan bersama. Saya berharap dengan adanya kolaborasi ini, BNPT dan Formas saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan berakselerasi untuk mencapai hasil yang optimal dalam mencegah intoleransi dan paham radikal terorisme. Sementara itu, Ketua Umum Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, menyatakan bahwa Formas sebagai organisasi masyarakat siap bersinergi dalam memberikan berbagai informasi yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam pencegahan radikalisme terorisme. Bahwa pada hari ini kita bersinergi, berkolaborasi dengan pihak BNPT, yaitu ingin memberikan seluas-luasnya informasi-informasi dari pemerintah. Ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut meliputi pertukaran informasi dan sosialisasi, pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme, pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan intoleransi dan paham radikal terorisme, serta kerjasama akselerasi pemberdayaan berbasis layanan digital. Formas sendiri merupakan organisasi masyarakat yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga melalui kerjasama ini, pencegahan intoleransi dan radikal terorisme dapat semakin optimal dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Guna mendapatkan rekomendasi dan saran terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan terorisme, BNPT menggelar pertemuan dengan kelompok ahli berbagai bidang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar pertemuan dengan kelompok ahli BNPT pada 10 Oktober 2024 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dan saran terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan terorisme. Salah satunya adalah penentuan klaster level ancaman nasional dalam kerangka BNPT sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis atau Pusdalsis. Peran BNPT sebagai Pusdalsis tersebut diatur dalam Pasal 43E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono. Dirinya juga mengatakan bahwa kelompok ahli memiliki peran penting bagi BNPT dalam menetapkan langkah dan kebijakan dalam penanggulangan terorisme. Ya, itu salah satu bagian BNPT di mana amanat Pasal 43E BNPT menjadi Pusdalsis, Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis, sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah dan juga pengerahan sumber daya dalam keadaan krisis. Tentunya kami berharap masukan dan saran dan kajian-kajian sehingga memang ini diperlukan untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah berikutnya dalam konteks BNPT melakukan tugasnya. Dalam pertemuan ini dihadirkan para kelompok ahli BNPT dari berbagai bidang, seperti ahli bidang terorisme, kerjasama internasional, psikologi, hukum, agama, ekonomi syariah, kriminologi, dan komunikasi publik.
Kelompok ahli BNPT sendiri memiliki tugas untuk melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala BNPT dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Majalah media kita BNPT raih penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia tahun 2024, kategori media internal majalah cetak pada edisi Sinergi Pemerintah dan Masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meraih penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia tahun 2024, kategori media internal majalah cetak pada edisi Sinergi Pemerintah dan Masyarakat. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol Tejo Wijanarko, pada 11 Oktober 2024 di Yogyakarta. Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT mengatakan bahwa penghargaan kepada majalah media kita perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dirinya juga menyatakan bahwa kehadiran majalah media kita sangat penting dan strategis sebagai media cetak internal dalam menginformasikan program, kebijakan, serta kinerja BNPT. Sementara itu, pendiri dan CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, mengungkapkan bahwa fokus utama penilaian calon penerima penghargaan pada AHI 2024 terletak pada upaya peserta untuk mempertahankan prinsip keterbukaan informasi serta mampu menghadirkan inovasi dan kreativitas. Majalah media kita BNPT meraih penghargaan Bronze Winner pada Anugerah Humas Indonesia 2024 setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat dan penjurian. Sebelumnya, majalah media kita BNPT juga mendapatkan penghargaan Anugerah Humas Indonesia di tahun 2023 lalu. Berikutnya raih penghargaan Kementerian Lembaga Awards tahun 2024 kategori kolaborasi dan kemitraan dari iNews TV. Kepala BNPT harapkan apresiasi ini jadi stimulus penyemangat dalam kolaborasi penanggulangan terorisme ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meraih penghargaan Kementerian dan Lembaga Awards 2024 kategori kolaborasi dan kemitraan pada program pemanfaatan rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE dan sinergisitas. Penghargaan diserahkan kepada Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono oleh iNews TV selaku penyelenggara pada 14 Oktober 2024 di Jakarta. Usai menerima penghargaan, dalam keterangan persnya, Kepala BNPT menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan, serta memastikan sinergi dan kolaborasi bersama kementerian lembaga akan terus dilaksanakan. Dirinya juga menyatakan bahwa program RAN-PE yang mendapatkan apresiasi merupakan program yang merujuk dari peraturan Presiden serta melibatkan multi pihak. Saya apresiasi lah, terima kasih kepada iNews-nya, di MNC Group, yang telah memberikan award tentang kolaborasi kinerja khususnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan memang moto kami adalah kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan. Nah, jadi memang tepat sekali apa yang disampaikan oleh tadi Pak Managing Director-nya tadi, bahwa tugas-tugas ke depan BNPT ini akan lebih berat, ya. Dan kami selalu mensinergikan antara kementerian lembaga untuk dalam penanggulangan terorisme. Sekali lagi kami terima kasih dan apresiasi kepada iNews untuk memberikan penghargaan ini, dan saya akan lebih baik lagi ke depan untuk BNPT. Yang jelas kami merujuk dari peraturan Presiden, ya, tentang RAN-PE, yaitu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Basis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Dan ini lebih kepada kegiatan di daerah-daerah, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat turut serta dalam melakukan pencegahan khususnya penanggulangan terorisme. Dengan diterimanya penghargaan ini menjadi wujud kerja keras BNPT dalam berkolaborasi serta bermitra dengan semua elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Memperkuat daya tangkal generasi muda di Jawa Barat dari pengaruh paham radikal terorisme, BNPT melalui FKPT Jawa Barat menggelar kegiatan Festival Youth of Indonesia. Ikut informasi selengkapnya. Dalam upaya memperkuat daya tangkal generasi muda Jawa Barat dari pengaruh paham radikal terorisme, BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Barat menggelar kegiatan Festival Youth of Indonesia bertema Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri. Digelar pada 16 Oktober 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dan pelajar tingkat SMA atau SMK sederajat dari wilayah Bandung. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT mengatakan bahwa kegiatan festival pelajar ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional melalui pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Kepala BNPT juga berharap agar kegiatan tersebut dapat membangun jiwa nasionalisme pada generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh paparan paham radikal terorisme yang dapat memecah persatuan bangsa. Ini dalam rangka kesiapsiagaan nasional, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat, di mana ini mengangkat nilai-nilai budaya lokal, sehingga diharapkan ke depan ini penangkalan terhadap pencegahan radikal terorisme melalui pemberdayaan masyarakat dengan menekan nilai-nilai kebudayaan kita ini, supaya paham-paham ini bisa kita reduksi, sehingga diharapkan generasi muda tidak lagi terpapar dengan paham radikal terorisme. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pencegahan pengaruh paham radikal terorisme penting dilakukan, mengingat paparan radikalisme dapat mengancam siapa saja dan di mana saja, termasuk generasi muda di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting, melibatkan para mahasiswa dan para siswa SMA dan sederajat untuk bersama-sama membantu berupaya untuk mencegah terorisme. Terorisme ini merupakan kejahatan yang extraordinary yang mengancam siapa saja, yang mengancam kapan saja tanpa kita tahu siapa lawan dan siapa kawan. Kegiatan Festival Seni dan Budaya ini disambut baik oleh para peserta. Salah satunya adalah Salwa. Pelajar salah satu sekolah di Bandung ini mengaku mendapatkan manfaat positif, yaitu terbentuknya rasa cinta terhadap budaya bangsa. Banyak banget sih ya, salah satunya kayak kita tuh lebih mencintai budaya dari kita sendiri. Terus kayak di zaman sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang mengikuti luar gini, kayak budaya luar. Nah kita semenjak kita ikutan ini kayak lebih mencintai budaya sendiri, terus tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal atau yang menyesatkan. Selain diisi dengan lomba seni dan budaya, dalam kegiatan ini, para pelajar juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Guna memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam implementasi RAN-PE, BNPT dan Wahid Foundation menggelar pertemuan Forum Kemitraan Nasional RAN-PE. Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam implementasi RAN-PE, BNPT bersama Wahid Foundation yang didukung pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice menggelar pertemuan Forum Kemitraan Nasional RAN-PE. Digelar pada 16 Oktober 2024 di Jakarta, pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, dan dihadiri peserta forum yang terdiri dari perwakilan kementerian lembaga, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, akademisi, pelaku usaha, serta media. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, menyampaikan pentingnya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk menangani ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dirinya juga berharap, melalui forum ini dapat memperkuat upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, serta dapat meningkatkan penajaman aksi RAN-PE fase kedua. Bahwa dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan,
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, mengingat akar permasalahan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan bersifat multidimensi dan penanganannya pun harus multidimensi juga. Saya berharap bahwa rapat koordinasi FKN RAN PE ini dapat menghasilkan berbagai pemikiran untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, termasuk menginspirasi penajaman aksi-aksi yang akan dikembangkan dalam RAN PE fase kedua untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Selaras dengan Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Development and Policy Advisor Wahid Foundation, Mujabah Hamdi, menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperkuat penyusunan dan implementasi RAN PE fase kedua. Penyusunan dan implementasi RAN PE bukan hanya implementasinya, tapi sejak penyusunannya menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat, atau biasa disebut sebagai prinsip whole of the government dan whole of society approach. Nah, saya kira dengan adanya diskusi-diskusi ini dan melibatkan lebih luas lagi pemangku kepentingan, semoga ini menjadi energi yang baik, menjadi gagasan-gagasan yang penting untuk menjadi batu bata utama bagi penyusunan RAN PE di masa mendatang. Forum Kemitraan Nasional RAN PE disahkan dan dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala BNPT nomor 103 tahun 2023, di mana pada kurun waktu 1 tahun ini sejumlah hal telah dilakukan, di antaranya memfasilitasi kemitraan dan pemangku kepentingan dalam berbagai rencana aksi daerah, memfasilitasi kemitraan reguler dalam menyusun panduan implementasi kebijakan RAN PE, menginisiasi forum kemitraan tingkat daerah, serta memfasilitasi kemitraan dalam menyusun kebijakan RAN PE periode berikutnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Pertemuan tersebut membahas terkait penguatan kemitraan dalam bidang kontraterorisme sebagai upaya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan internasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC pada 18 Oktober 2024 di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait penguatan kemitraan dalam bidang kontraterorisme sebagai upaya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan internasional. Hadir dalam kunjungan ini, Kepala Kantor UNODC di Indonesia dan penghubung UNODC untuk ASEAN, Eric van der Veen, diterima langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, didampingi Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andika Krisna Yudanto. Kerjasama antara UNODC dan BNPT yang sudah berjalan diharapkan dapat terus memberikan dampak positif serta dapat terus terjalin sehingga mampu memperkuat kerjasama dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Dalam pertemuan ini, UNODC berharap agar kerjasama antara BNPT dan UNODC dapat terus memperkuat perlindungan terhadap korban terorisme serta perempuan dan anak dari paparan paham radikal terorisme. Dan sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan rangkuman informasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya di Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pencegahan Paham Radikal Terorisme melalui moderasi beragama di Kabupaten Bombana pada 9 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan langkah preventif FKPT Sulawesi Tenggara untuk menangkal penyebaran paham radikal dan terorisme melalui pemahaman agama yang moderat. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman tentang ajaran agama secara moderat untuk menciptakan kehidupan beragama yang lebih harmonis dan toleran di tengah keberagaman. Untuk membentengi generasi muda dari budaya asing yang negatif,
BNPT menggandeng FKPT Papua Barat menyelenggarakan lomba seni budaya dalam Festival Youth of Indonesia pada 9 Oktober 2024 di Manokwari. Dalam kegiatan ini, Ketua FKPT Papua Barat, Musa Kamudi menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung upaya pencegahan terorisme dengan memfasilitasi perkembangan generasi muda sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Di waktu yang sama, Festival Youth of Indonesia juga digelar di Padang, Sumatera Barat pada 9 Oktober 2024. Kegiatan yang digelar FKPT Sumatera Barat ini bertujuan untuk membangun jiwa persatuan generasi muda melalui seni dan budaya agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang memecah belah bangsa. Sementara itu, FKPT Banten menggelar kegiatan Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku di SMPN 11 Tangerang Selatan pada 9 Oktober 2024. Dihadiri oleh orang tua dan siswa, kegiatan ini fokus mensosialisasikan tentang peran strategis perempuan dan anak dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama menghadapi pengaruh radikalisme. Kegiatan Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku juga digelar oleh FKPT Kepulauan Riau di SMP Ibnu Sina Kota Batam. Dalam kegiatan ini, para pelajar diberikan pemahaman tentang bahaya intoleransi dan radikalisme untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap berbagai pengaruh paham yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa.